Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir menjalankan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Mumun. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi ini. Pertemuan yang lalu kita insyaallah sudah menyelesaikan Kitabul Iman. Dan di pertemuan pagi ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu dengan sebutan Kitabul Ilm, yaitu kitab mengenai mengenal keutamaan dengan ilmu. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai kitab ini, Kitabul Ilmi, dengan dua ayat. Yang pertama adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu, rafa'a yarfa'u, maknanya adalah mengangkat. Di sini Al-Quran menggunakan bentuk namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini punya makna yang akan terlaksana atau di masa yang akan datang dan berkesinambungan maknanya. Sehingga yarfa'i akan terus menerus mengangkat. Siapa yang mengangkat? Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diangkat? Alladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus menerus secara konsisten berkesinambungan akan mengangkat derajat. Siapa yang diangkat? Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah dia harus beriman. Jadi orang kalau derajatnya mau naik, pertama dia harus beriman syaratnya, tapi iman saja tidak cukup. Syarat yang kedua adalah utul ilma darajat, yaitu dia harus berilmu. Jadi ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita semua memiliki ilmu pengetahuan kalau derajat kita pengen naik.
sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa orang-orang yang berilmu itu di dunia saja pasti dihormati oleh masyarakat kita, derajatnya ditinggikan. Kalau ditambah dengan dia punya iman, maka di akhirat insya Allah derajatnya akan ditinggikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat salah satu orang yang terpandai di Indonesia, bukan mungkin di dunia ya. Kita semua tahu Profesor B.J. Habibie, bukan Irfan Habibie, B.J. Habibie. Nah, seorang yang jenius, konon katanya di dunia ini dengan IQ di atas 200 ya, luar biasa. Beliau dengan kehebatannya ya, di Jerman ditungguin, kalau mau pulang kapan aja boleh katanya ke sini. Kalau udah bosan jadi menteri di Indonesia, kapan aja pulang ke Jerman silahkan ditunggu, welcome. Di Indonesia dia dijadiin menteri seumur hidup, bahkan sampai akhirnya jadi presiden. Di Jerman dia ditunggu kapanpun kepulangannya, beliau bersedia balik ke Jerman, maka Jerman akan welcome, menerima kehadiran beliau. Kenapa? Karena itu tadi beliau orang yang berilmu, ilmunya itu unik, yang tidak jarang, yang jarang orang yang bisa. Itu tentang pesawat ya, maksudnya pesawat, dia bisa menghitung krek pesawat itu sampai ke tingkat atom, bisa dibayangkan. Jadi memang orang-orang yang berilmu itu Allah janjikan sesuai dengan dalam Al-Quran ini derajatnya akan tinggi, apalagi kalau dia beriman, insya Allah derajatnya akan tinggi, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebagaimana yang kita kenal, termasuk penulis kitab ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga periwayat hadis-hadisnya yaitu Imam Bukhari dan seterusnya, para ulama madhab 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah orang-orang berilmu, yang mana walaupun orangnya sudah meninggal ratusan tahun, mungkin ribuan tahun yang lalu, tetap hasil karyanya kita baca, kita pelajari, sampai detik ini kita amalkan. Bisa kebayang kalau saja Imam Bukhari tidak ada, kita mau ngaji hadis dari mana? Bingung kita. Kalau Imam Syafi'i nggak ada, kita mau ngaji fikih dari mana? Itu kira-kira. Jadi luar biasa mereka ini, setiap kalimat yang kita baca, yang kita pelajari, maka pahalanya mereka mendapatkan juga. Cipratan pahalanya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Karena tanpa keberadaan mereka, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak tahu caranya sholat gimana kalau nggak ada ilmu fikih. Kita nggak tahu bagaimana caranya baca Al-Quran kalau nggak ada ilmu tajwid dan tahsin dan seterusnya. Jadi memang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu, baik itu di dunia dan juga nanti di akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita
Rasulullah SAW sebuah doa yang teramat indah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang doa ini mungkin juga sering kita baca, yaitu di dalam surah Toha. Surah Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, yaitu ilmu. Jadi Nabi SAW dan juga kita sebagai umatnya diperintahkan untuk berdoa. Satu hal yang dicontohkan dalam Al-Quran ini, tambahkanlah ilmu. Nabi tidak diperintah untuk, tentu saja dan kita juga, untuk tambahkanlah harta, tambahkanlah kekuasaan. Nggak ada. Tapi diminta adalah tambahkanlah ilmu. Walaupun di dalam doa ini ada lanjutannya biasanya yang kita baca. Ada yang hafal lanjutannya apa? Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni, dan berikanlah rizkikanlah atau berikanlah pemahaman, warzuqni fahman. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa luar biasanya orang-orang yang beriman dan juga berilmu pengetahuan, bahwa Allah menjanjikan derajatnya akan senantiasa terus naik, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia di dunia ini. Kita masuk ke bab yang kedua. Ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang ya, jadi saya bacakan terjemahannya aja. Jadi waktu itu Nabi SAW sedang berada di dalam sebuah majlis, sedang mengisi sebuah kajian. Lalu datanglah seorang Arab Baduy, tiba-tiba menyela. Nabi lagi enak-enak nih, ngasih ceramah gitu, ngasih lagi kajian kira-kira gitu. Tiba-tiba datang orang Baduy dan menyela ucapan ceramahnya Nabi itu. Dia langsung bertanya, kapan hari kiamat? Tanyanya seperti itu, tiba-tiba nyelonong, menyela. Rasulullah SAW terus saja melanjutkan pembicaraannya, sama Nabi dicuekin, didiemin. Sebagian orang yang hadir berkata, beliau mendengar apa yang dikatakannya, namun beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa beliau tidak mendengarnya. Hingga ketika beliau telah menyelesaikan pembicaraannya, setelah selesai kajiannya, beliau bertanya, mana yang tadi nanya ke saya? Nah, baru sama Rasulullah dijawab pertanyaannya. Kemudian orang itu menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Beliau bersabda, maka kiamat akan tiba jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Amanat telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.
Kemudian orang itu bertanya lagi, kaifa idha'atuha. Dia bilang, bagaimana amalat itu disia-siakan, maksudnya gimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza wusidal amru, ketika wusida ini diserahkan atau diberikan, al-amru suatu pekerjaan, ila ghairi ahli, kepada orang yang bukan ahlinya, gitu kata Nabi. Fang taudidis sa'ah, maka siap-siaplah kalian akan menghadapi kiamat. Luar biasa di sini. Kita sendiri sudah melihat kondisi sekarang, bagaimana betapa begitu banyaknya mereka yang tidak kompeten justru melaksanakan pekerjaan tersebut, melaksanakan amanah tersebut. Ada orang yang bukan di bidangnya. Kayak sekarang contohnya ada menteri, misalnya menteri kesehatan ya, tapi dia bukan dokter misalnya, atau wah langsung menuju ke situ aja. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah kayak gitu luar biasa ya. Luar biasa sekali, begitu banyak orang tuh menduduki posisi-posisi penting hanya karena punya KKN. Karena punya orang dalam. Jadi bukan karena kompetensinya, bukan karena keahliannya. Karena dia kenal sama bupatinya, dia bisa jadi tim ahli, tim penasehat dan sebagainya. Hanya dia kenal karena dengan seorang gubernur, dengan menterinya, dia bisa masuk menjadi komisaris. Wah, Pade ternyata menyimak juga. Ada tuh jadi komisaris seorang penyanyi. Ya kan, penyanyi punya band terkenal, penyanyi metal lagi ya, rock, jadi komisaris BUMN Telkom. Bayangkan. Nah. Jadi begitu luar biasa ya, carut marut kehidupan sekarang ini udah yang nggak jelas, nggak jelas maunya apa, nggak jelas nanti jadinya gimana. Bahkan di zaman sekarang ada namanya teknologi AI, itu lebih nggak jelas lagi. Nggak jelas nih orang bener apa orang bohongan gitu, udah nggak jelas sekarang ini. Ya, dengan mudahnya saya bisa membuat video Pak Chandra lagi ngapain misalnya gitu, itu gampang sekali sekarang. Lagi makan, lagi panen madu misalnya gitu. Naik moge, itu luar biasa sekarang, karena itu tadi tanda-tanda kiamat semakin dekat. Di sini dikatakan di hadis ini, jika sebuah pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itulah merupakan salah satu tanda kiamat akan datang. Dan kita sudah melihat
betapa banyaknya hal seperti itu. Padahal di masa yang lalu, kenapa Islam begitu lama 800 tahun berjaya menguasai dunia? Karena semua pekerjaan diberikan kepada ahlinya. Walaupun ahli itu adalah seorang budak. Kalau memang dia ahli di bidang itu, ya sudah, diberikanlah pekerjaan itu kepada orang tersebut. Maka kalau kerjaan diberikan bukan kepada ahlinya, jadi para sahabat itu betul-betul menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tadi juga tidak hanya sekedar menjelaskan mengenai pentingnya pekerjaan diberikan kepada ahlinya. Ahlinya dalam hal ini adalah ya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Makanya kitab ini masuk ke dalam Kitabul Ilmi mengenai keilmuan. Tapi juga hadis ini memberikan kita sebuah penjelasan bagaimana jika saat seorang sedang mengajar, seorang sedang berada dalam majelis ilmu, tiba-tiba ada yang menyela omongannya atau ucapannya dengan sesuatu yang di luar konteks misalnya, maka dibolehkan dicuekin dulu orang itu gitu. Bukan berarti nggak sopan, memang yang nggak sopan sebenarnya yang nanya. Ini orang lagi ngejelasin, lagi kajian kayak sekarang nih, tiba-tiba datang buka pintu, terus ada orang nanya sesuatu gitu kan, rumahnya Pak RT mana ya misalnya gitu. Tiba-tiba nongol di masjid gitu kan, itu boleh kita cuekin dulu sementara. Nah, kalau pertanyaannya nggak penting ya malah dicuekin aja terus. Tapi kalau pertanyaan penting seperti tadi yang nanya mengenai kapan itu kiamat, itu pertanyaan sangat penting untuk dijawab. Nah, Nabi tetap juga cuek dulu, tidak dihiraukan, nah, itu dibolehkan. Hadis berdasarkan hadis ini. Setelah selesai baru Rasulullah menjawab. Jadi tetap orang yang ditanya, ya kalau pertanyaan ini penting, ya disunahkan untuk menjawab. Walaupun menjawabnya tidak harus pada saat itu, bisa ditunda dulu sebagaimana dalam hadis yang ini. Itu boleh. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana etika orang yang bertanya dan bagaimana etika menjawab pertanyaan orang tersebut. Karena kajiannya sedang di hadapan banyak orang, jadi kepentingan orang yang lebih banyak didahulukan. Sementara kepentingan orang yang individu yang pribadi tadi yang nyelonong nanya tetap harus dijawab, tapi ditangguhkan dulu. Setelah kajiannya selesai baru silakan untuk dijawab. Di samping mengajarkan betapa pentingnya memberikan tugas atau tanggung jawab kepada orang yang sesuai dengan bidang keilmuannya, juga yang kedua mengajarkan kepada kita bagaimana etika bertanya dan bagaimana tentang etika menjawab. Jadi luar biasa ya. Rasulullah itu mengajarkan banyak hal dalam satu hadis saja. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ke bab ketiga. Juga ada hadis lagi berasal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kali mestinya ini, radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar. Ini hadis tentang
menyempurnakan wudhu sebetulnya nih, tentang wudhu ya. Jadi waktu itu Nabi SAW sedang wudhu di waktu sholat asar ya, bersama-sama dengan para sahabatnya. Cuman karena waktu itu memang dalam perjalanan sholat asarnya udah mepet, udah mau habis, sehingga para sahabat terburu-buru dalam berwudu, takut keburu maghrib. Kemudian pada saat dia asal aja gitu wudunya asal, sampai tumit kakinya itu enggak rata tersiram air wudu. Lalu Nabi SAW menegur, wailul lil aqabi minan nar, kata Nabi begitu. Celakalah bagi tumit-tumit yang terkena api neraka. Jadi Nabi mengatakan, memberitahukan kepada khalayak waktu itu dengan suara yang keras, bahkan sampai 2 marratain atau talata. Jadi 2 sampai 3 kali ngomong kayak gitu sambil teriak. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, tentu saja dari ini bab wudu sebetulnya. Jadi kalau wudu, pastikan seluruh bagian yang harus terkena air ya terkena air. Dan sebabnya disunahkan wudu itu dilakukan 3 kali basuhan, muka 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya, termasuk kaki juga 3 kali, untuk memastikan semua dengan rata terkena air. Karena kalau tidak, kata Nabi di sini, wailul lil aqwabi minan nar. Jangan sampai yang tidak terkena air itu nanti dari situlah api neraka akan menyulut. Maka Nabi SAW menguranginya 2-3 kali dengan berteriak. Nah, di sini ini juga merupakan sebuah contoh bahwa kita dibolehkan kita untuk berteriak mengingatkan seseorang. Tapi tentu melihat dari kondisinya. Karena memang kondisi saat itu, yang pertama orangnya lagi rame, banyak orang. Jadi kalau nggak sambil teriak, nanti takut nggak kedengeran. Nah, kalau mau pingpong beda lagi itu. Kalau lagi pertandingan nggak boleh teriak-teriak. Ya, apalagi kalau udah teriaknya kenceng, kalah lagi gitu. Meja di rubuhin, nah gitu kira-kira ya. Jadi Nabi mengajarkan di sini boleh berteriak kalau itu hal yang urgent, hal yang penting. Karena kalau sampai tidak teriak, orang itu nggak dengar, ya maka kita ikut salah. Tapi kalau sekiranya orang itu ada di samping kita dan dia pasti mendengar, ya nggak perlulah teriak. Dan kalau orangnya banyak gitu kan, kalau nggak teriak terus nanti takut nggak kedengaran, ya, boleh silahkan untuk teriak. Pastikan orang itu mendengar. Karena bagaimana cara berwudu yang baik itu hal yang teramat sangat penting. Karena kalau wudunya nggak sah, maka otomatis sholatnya nggak sah. Tuh. Hanya gara-gara satu bagian tumit di sini tadi tidak terbasuh air, akhirnya wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi nanti sayang, udah capek-capek wudu, capek-capek sholat, nggak taunya bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya di sini kita akan wailul lil aqabi minan nar, celaka kata Nabi. Akan tersulut api neraka bagian yang tidak terkena
air wudhu. Jadi memang luar biasa ya hadis-hadis Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana beretika tentang mengingatkan orang lain bahwa kalau memang terpaksa harus berteriak, ya udah silakan untuk berteriak, bahkan berkali-kali untuk mengingatkan saudara kita jangan sampai dia salah. Kalau dia sampai salah mengerjakannya, ya nanti kasihan. Sini juga kita mengajarkan betapa pentingnya kita beribadah, tentu harus punya ilmunya. Karena kalau kita beribadah tidak punya ilmunya atau kurang ilmunya, ya, maka seperti para sahabat yang kurang paham ini, salah-salahan, ini ada yang salah, ada yang kurang. Nah, pentingnya di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa beribadah itu ya, harus dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, seperti contoh yang di sini ini, ada yang salah, ada yang kurang. Padahal hal tersebut yang mungkin menurut perkiraan kita biasa-biasa aja gitu kan. Padahal itu adalah teramat penting. Karena memang seringkali kita lihat orang berwudu pakai kemeja tangan panjang, tapi gulungnya enggak sampai sikut, sehingga ya mungkin sikutnya basah atau enggak kita juga nggak tahu. Kalau sampai sikutnya nggak basah, ya tentu saja jadinya sholatnya nggak sah nanti, kasihan. Atau ada juga orang yang saat sholat itu kelihatan belahannya. Terus saya berapa kali lihat di sini juga, pada saat dia berdiri mungkin ya tertutup auratnya, tapi begitu dia ruku, wah celengannya kelihatan. Pada saat sujud sama aja kelihatan, artinya dia auratnya terbuka. Sehingga ya nggak tahu, wallahu alam, sholatnya kalau secara fikih ya sholatnya nggak sah secara fikih ya, karena memang auratnya terlihat. Yang dipastikan kalau kita mau sholat, pakailah baju yang agak panjang, jangan baju yang pas-pasan seperut. Karena baju yang pas-pasan pada saat berdiri menutup aurat, tapi pada saat kita ruku maupun sujud pasti kan bajunya ketarik. Saat bajunya ketarik itulah, maka ada kemungkinan kalau bajunya itu pendek, maka akan terlihat auratnya. Jadi penting sekali kita untuk belajar ya, ilmu fikih supaya kita beribadah bisa dengan tenang, karena kita beribadah sesuai dengan ilmu, tidak hanya ikut-ikutan. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, masih ada satu lagi ya. Bab 4 dan bab 5 ini disatukan. Di kitab aslinya sih nggak disatukan, cuma memang di sini saya satukan karena hadisnya sama atau mirip isinya. Nah, hadis ini berisi tentang buah kurma, pohon kurma. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak pernah gugur, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Maka
ceritakanlah kepadaku pohon apa itu kata Nabi. Jadi ini juga merupakan sebuah cara untuk menyampaikan sebuah ilmu dengan perumpamaan. Jadi supaya ceramah ataupun penyampaian ilmu tersebut tidak membosankan, maka dibuatkan perumpamaan. Orang-orang pun menebak-nebak pada pepohonan di lembah. Abdullah bin Umar berkata, terlintas dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma, namun aku merasa malu, begitu kata Abdullah bin Umar. Dia udah tahu, oh ini kayaknya kurma nih, tapi nggak enak. Karena beliau waktu itu masih berumur 10 tahun. Bayangin, masih anak kecil. 10 tahun tuh SD kelas berapa itu? Kelas Kelas 4 ya? Kelas 4 10 tahun. Bayangin SD kelas 4, tapi dia udah cerdas luar biasa. Abdullah bin Umar ini. Karena dia merasa anak kecil, yang lainnya pada orang-orang dewasa, dia nggak enak kalau ngomong. Karena dia melihat Abu Bakar diem aja nggak jawab. Bapaknya pun Umar bin Khattab diem aja juga nggak jawab. Sehingga si Abdullah bin Umar itu juga diem aja, nggak enak. Dia cuman celingak-celinguk, diem, lihat-lihatan. Tapi setelah pulang ke rumah, Abdullah bin Umar ini ya ngomong sama bapaknya, cerita, aku sebenarnya tahu tadi itu, gitu kan, itu pohon kurma, cuman aku nggak enak aja, gitu. Ininya ngomongnya, kira-kira seperti itu. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita beberapa hal tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan sebuah ilmu itu menggunakan perumpamaan. Luar biasa perumpamaan. Seorang muslim itu ibaratnya pohon kurma. Kenapa pohon kurma dipakai perumpamaan? Karena memang kalau kita lihat pohon kurma itu luar biasa, satu-satunya pohon yang bisa tumbuh walaupun di tengah padang yang tandus, kurang air. Jadi sebagai seorang muslim, kita diharapkan mampu seperti itu. Walaupun kita berada di tengah-tengah tempat yang tandus, yang kering, walaupun kita berada di tengah-tengah kemaksiatan, kira-kira gitu. Jangan sampai kita ikut terbawa maksiat. Justru sebaliknya, kitalah yang harus memberikan pencerahan. Sebagaimana pohon kurma bisa tetap menghasilkan buah di tengah gersangnya padang pasir. Daunnya tidak rontok, artinya tidak terbawa oleh lingkungannya, tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Bahkan dia berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh lingkungannya. Artinya dia bermanfaat bagi lingkungannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa itu hadisnya? Apa enggak? Saya lupa. Khairun nas, ya, khairun nas anfa'hum linnas. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang punya manfaat bagi orang lain. Seperti pohon kurma itu tadi. Satu, dia bisa tetap tegak berdiri, tidak rontok daunnya, tidak terpengaruh oleh lingkungan yang begitu keras, tidak terpengaruh oleh lingkungan walaupun lingkungan itu begitu banyak maksiatnya, begitu banyak ketidakadilannya, tetap dia berdiri tegak sebagai seorang Islam. Bahkan dia terus memberikan manfaat bagi sekitarnya, terus memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itulah manusia yang terbaik, kata Nabi, yaitu manusia atau orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Mungkin ya, kita mari bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita, bagi tetangga kita,
bagi ya, teman-teman kita di sekitar kita. Nah, kata Nabi tadi itu, orang yang terbaik, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, mungkin itu aja jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa menit. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya kita tutup kajian ini. Karena saya mau buru-buru juga mau berangkat ke Bandung ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri mengenai bagaimana adab pentingnya, satu pentingnya menuntut ilmu, terus belajar. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, terlabil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari sejak geongan, sejak ayunan sampai dengan lahdi, liang lahat. Jadi jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah merasa gue udah tua, ngapain belajar, ngapain ngaji, ngapain lain-lain. Bukan nyindir, ini hadis Pade, emang begitu. Nabi itu mengajarkan begitu, tolabul ilmi minal mahdi utlubul ilma, bukan tolabul ilmi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Baik, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.